anak raja. Shalom teman-teman, apa kabar adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kita bersuka cita karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Are you ready? Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak janji lebih baik, ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak janji lebih baik, ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Mari adik-adik yang bersuka cita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari adik-adik, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau bilang Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita mau katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Mari adik-adik, kita mau lebih serius lagi buat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau
Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kalau kami hari ini ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada adik-adik, kakak sampai lupa. Kakak lagi berpikir nih, teman kakak sebentar lagi ada yang ulang tahun. Jadi kakak pikir mau kasih kado apa ya? Ngomong-ngomong soal kado, adik-adik suka nggak kalau dikasih kado? Kalau Kanina suka banget dikasih kado, karena kado itu gratis loh. Mau itu kadonya mahal ataupun murah, kita nggak perlu bayar karena kita mendapatkannya secara gratis. Ngomong-ngomong soal kado, Kanina punya sebuah cerita nih yang hubungannya dengan kado yang gratis. Adik-adik mau dengar? Simak ya. Ada seorang bapak yang bernama Pak Robert. Dia nggak mau ikut istri dan juga anak-anaknya ibadah Natal di gereja. Pak Robert gak percaya Tuhan Yesus. Pikiran Pak Robert gini, keselamatan orang Kristen tuh terlalu mudah deh. Masa cuma karena percaya atau cuma karena beriman sama Tuhan Yesus terus bisa selamat, bisa masuk surga? Dan kenapa sih Tuhan Yesus mau jadi manusia? Gak masuk akal. Karena itu Pak Robert gak pernah mau diajak ke gereja. Sementara istri dan anaknya ke gereja di malam yang dingin dan bersalju. Pak Robert lagi nonton TV nih adik-adik di rumah. Tiba-tiba Pak Robert dikejutkan dengan suara gini. Suara apa tuh adik-adik? Ternyata ada suara ketukan dari jendela. Ada burung-burung yang terjebak badai salju dan mereka menabrak kaca jendela. Ketika mereka mencari tempat berteduh, terlihat beberapa burung berbaring lemah di salju. Makhluk-makhluk kecil itu kedinginan. Pak Robert merasa kasihan dan juga ingin menolong mereka. Lalu Pak Robert mengambil jaket dan menuju kandang kuda. Nyalain lampu dan juga membuka pintu kandangnya lebar-lebar agar burung-burung itu datang dan hangat di dalam kandangnya. Tetapi burung-burung itu nggak mau masuk kandang. Pak Robert pun lari kembali ke rumah dan ngambil roti. Lalu menebarkan potongan-potongan roti, membuat arah ke jalan kandang agar burung-burung itu bisa makan roti dan masuk kandang. Tapi ternyata burung-burung itu nggak mau loh adik-adik dan nggak tertarik dengan roti itu. Dia masih melompat-lompat kedinginan di atas salju. Karena nggak berhasil, Pak Robert mulai menggiring burung-burung itu agar masuk ke dalam kandang. Tapi burung itu malah berpencar terbang jauh-jauh, menjauhi kandang. Pak Robert terus akhirnya gini, aduh burung, badai salju ini tuh bisa semalaman. Kalian bisa mati kedinginan. Kenapa sih kalian gak percaya sama aku? Aku tuh mau nyelamatin kamu, masuk kandang tuh supaya hangat. Dikasih makan roti gratis, nggak mau. Lalu Pak Robert mikir, andai aku bisa jadi burung dan memberitahu mereka dengan bahasa burung, pasti burung-burung itu ngerti deh dan percaya sama aku untuk masuk kandang. Mereka akan aman dan juga selamat. Tiba-tiba terdengar suara lonceng gereja berbunyi. Pak Robert pun terdiam dan menyadari, iya betul, burung itu bisa selamat hanya kalau mereka percaya kepada jalan yang aku tunjukkan dan menerima tempat atau kandang gratis, keselamatan gratis, makanan gratis, begitu juga untuk mendapatkan keselamatan. Aku cuma perlu percaya dan beriman sama Tuhan Yesus. Akhirnya Pak Robert berlutut dan berdoa, Tuhan, sekarang aku ngerti
mengapa engkau mau menjadi manusia dan untuk selamat aku hanya butuh untuk beriman. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia agar manusia mengerti ada kasih Allah yang sangat besar yang memberi anugerah keselamatan gratis. Tapi keselamatan gratis itu bukan berarti murah. Tuhan Yesus telah membayar dengan sangat mahal, yaitu dengan menyerahkan nyawa dan darahnya sendiri. Siapa yang mau diselamatkan cuma perlu percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya menerima kuasa Roh Kudus dan dengan berani mengabarkan semua orang tentang Tuhan Yesus, sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Tapi orang-orang Farisi, antara lain Saulus, membenci para pengikut Tuhan Yesus. Hati Saulus bersemangat untuk memburu, mengancam, dan juga membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Suatu hari, Saulus sedang dalam perjalanan ke kota Damsyik, membawa surat kuasa untuk menangkap siapa saja pengikut Tuhan Yesus. Tiba-tiba, cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia, sehingga Saulus rebah, jatuh ke tanah dan kedengarkanlah suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Menganiaya artinya itu menindas, menyiksa dengan kejam. Saulus kaget dan bertanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Teman-teman Saulus yang bersamaannya kebingungan karena terdengar suara tapi nggak ada siapa-siapa. Lalu Saulus bangun dan juga berdiri dan membuka matanya. Tapi dilihat kanan, dilihat kiri, dilihat depan, semuanya gelap adik-adik. Dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Saulus buta, sehingga dia harus dituntun sama teman-temannya masuk ke kota Damsyik. 3 hari lamanya Saulus nggak dapat melihat dan juga nggak dapat makan, nggak dapat minum. Sementara Tuhan menyuruh Ananias untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Dan di dalam doanya, Saulus melihat Ananias datang dan menumpangkan tangannya. Ananias taat, pergi menemui Saulus dan berkata, Saulus, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui dan menyuruh aku untuk menemuimu supaya engkau dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Lalu Ananias menumpangkan tangannya dan tiba-tiba mata Saulus bisa melihat lagi. Wah, luar biasa, mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Saulus pun bangun lalu dibaptis, yaitu tanda dia beriman dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Lalu namanya yang dulunya Saulus berubah menjadi Paulus. Paulus sangat menyadari bahwa keselamatan dia terima itu bukan karena hidup saleh atau suci atau benar atau ngelakuin banyak amal kebaikan. Bahkan Paulus ini menyiksa dan membunuhan orang Kristen. Tetapi karena anugerah, Paulus menerima pengampunan, diselamatkan hanya karena iman, bukan karena amal kebaikan. Sekarang hidup Paulus berubah, semangat berkeliling kemana-mana untuk memberitakan kepada sebanyak-banyaknya orang tentang pengampunan dan hidup kekal di surga bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus adalah iman yang menyelamatkan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, adik-adik, sepantasnya kita tuh bersyukur
berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas keselamatan yang kita terima, dan kita juga mau bersaksi dan juga berdoa ya, agar keluarga, teman-teman, dan banyak orang juga menerima keselamatan dengan beriman sama Tuhan Yesus. Sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu saya diselamatkan karena iman. Saya berdoa buat mama, papa, adik kakak, kakek nenek, dan teman-teman agar mereka juga percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Thank you Jesus. I love you. Amin. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik, share link ibadah online ke teman-temannya ya, supaya adik jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Tara.